Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat pagi, teman-teman mahasiswa baru. Kita ketemu lagi dengan Bu Nani. Kalau waktu itu kita secara offline, sekarang kita coba secara online, tatap maya gitu ya, tatap muka dan tatap maya. Kegiatan yang proses tatap muka dan tatap maya itu masih kita kembangkan ya. Jadi kalau hari ini kita bertatap maya itu supaya sampean semuanya tidak lagi ragu dengan apa istilahnya kemampuan atau kompetensi untuk melaksanakan rapat diskusi dengan internasional, dengan nasional itu melalui tatap maya. Salah satunya menggunakan aplikasi Zoom. Saya izin share screen dulu. Jadi Bu Nani akan memandu hari ini sebelum teman-teman kemahasiswaan melakukan kegiatan pendampingan. Itu tajuk dari pertemuan hari ini adalah soft skill dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa sudah berbeda, tidak seperti SMA lagi. Kemarin sudah mulai hari Rabu, Kamis, dan Sabtu, ditambah hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023, panjenengan semua diadaptasi itu maksudnya dikenalkan bagaimana proses di perguruan tinggi. Nah, adaptasi hari ini adalah khusus untuk kegiatan pengembangan soft skill dan kreativitas mahasiswa yang dipandu atau dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan dan alumni STKIP PGRI Jombang. Kebetulan saya yang mengkoordinir teman-teman untuk berkiprah bersama-sama untuk mempunyai prestasi gitu ya. Jadi prestasi itu ternyata setelah kita masuk di perguruan tinggi itu banyak sekali pintu. Jadi pengalaman-pengalaman baik bidang bertajuk kompetisi atau yang tidak berkompetisi itu banyak sekali, apalagi di programnya Mas Nadiem yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu banyak peluang-peluangnya gitu ya. Nanti tahapan satu persatu akan kita diskusikan. Sebelum masuk ke poin-poin yang harus kita diskusikan, saya mencoba mengajak menengok kembali apa yang disebut MPKM yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Heni Sulistiyowati M.Hum yang menjelaskan tentang kaitannya dengan mata kuliah. Kalau Bu Nani nanti banyak non mata kuliah atau non akademis gitu ya. Mahasiswa nanti diajak di era MPKM ini diajak untuk bermain perannya adalah mahasiswa sebagai perenang gitu ya. Kalau sampai bayangkan berenang, berlatih, kemudian supaya bisa diterima di masyarakat luas, maka prosesnya ada di kuliah atau di 1 sampai 8 semester ke depan. Kalau dulu sebelum MPKM itu banyak yang di pola semester 1 sampai semester 8 mata kuliahnya dipandu lokal atau internal dari perguruan tinggi. Kalau sekarang tidak, dicoba untuk sejak mahasiswa sudah diajak menengok ke lautan yang lebih luas gitu ya. Oke. Apa peran dosen? Nah, peran dosen itu sebagai pelampung dan yang membantu pertolongan. Jadi dosen dan universitas atau lembaganya STKIP PGRI Jombang itu hanya membantu
Kalau bayangkan pelampung berarti sampean yang harus berani atau mampu berenang. Apalagi kalau di lautan luas, pelampungnya tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Kalau berlatih di kolam akuatik masih menggunakan pelampung, masih masuk gitu ya. Tapi begitu sampean ke lautan, pelampungnya relatif tidak berperan atau tidak berfungsi banyak gitu ya. Nah, sekarang sampean masih semester 1 sampai semester 3 sampean akan digodok di dalam kampus. Jadi di dalam kampus tidak boleh keluar dulu, sesuai dengan prodinya masing-masing. Sampean boleh keluar, ada yang programnya mulai semester 3, tapi sebagian besar mulai semester 4 sampai semester 7. Bahkan ada yang semester syaratnya macam-macam gitu ya. Semester 5 sampai semester 7. Itu diajak berenang, tetap konteksnya kemampuan berenang, tapi di lautan yang luas. Artinya sampai diperbolehkan keluar prodi, keluar perguruan tinggi, bahkan sampai bisa ke dunia usaha dan industri yang bentuknya magang, kemudian bisa di masyarakat yang bentuknya pengabdian masyarakat. Itu konsep MBKM, perlu disyukuri. Banyak mahasiswa yang lama itu kok bukan zaman saya dulu. Nah, sekarang sampean mengalami ini, tolong dimaksimalkan untuk mengikuti program-program yang sudah disetting atau dirancang oleh Kemdikbudristek, gitu ya. Oke, saya coba awali dengan yang pertama, yaitu sikap intelektual mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sudah harus memiliki intelektual. Intelektual itu nanti digodok di Tridharma perguruan tinggi. Apa Tridharma perguruan tinggi itu? Adalah pendidikan pengajaran, yang dharma yang pertama. Dharma yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Dharma yang ketiga adalah penelitian. Nah, itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa yang intelek itu adalah mahasiswa yang mampu memecahkan masalah yang ada dasarnya, tidak ngawur, tidak asal bunyi. Mampu ngomong, tapi ngomong yang bertanggung jawab. Nah, itu adalah intelektual mahasiswa. Nah, kenapa Bu Nani mengambil PKM di sini, pedoman PKM 2023? Jadi, pemerintah ada program kreativitas mahasiswa. Kampus kita hari ini atau semester ini, tahun ini, ada 22 kelompok. Tepuk tangan untuk kita. Jadi 22 kelompok itu secara nasional kita itu termasuk perguruan tinggi yang memiliki kelompok yang didanai oleh pemerintah yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa. 22 kelompok nanti masih ditambah dengan 2 AI. Jadi nanti diterangkan oleh teman-teman setelah ini ketemu Bapak Ibu kemahasiswaan yang akan menggodok itu, menyampaikan itu. Nah, saya hanya mengambil apa istilahnya intisari atau makna dari program pemerintah yang disebut kreativitas mahasiswa, yang itu disebut mahasiswa yang punya intelektual tinggi. Apa saja yang diproses di sana? Ada high order thinking skill, kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Jadi berpikir yang ilmiah, berpikir yang pakai dasar, yang tentunya dasar yang ilmiah, bukan hanya sekedar berani ngomong, tapi berani ngomong, berani berkomunikasi dengan bertanggung jawab, istilahnya seperti ya. Kemudian dari hasil itu juga akan muncul kreativitas berpikir atau creative thinking. Di sini kenapa dilambangkan lampu pijar, itu karena posisinya adalah dia akan bisa menerangi yang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian dia terangi, artinya dia mampu untuk mencarikan solusi. Nah, itu tadi yang berenang di lautan itu ya. Jadi berenang di lautan itu belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tidak jago kandang, tidak
seperti kata dalam tempurung, kalau sampean pernah peribahasa gitu ya. Dia hanya mampu di kampus saja, tetapi tidak bisa mampu di luar kampus. Nah, program Kemdikbudristek itu banyak yang kesana. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritis. Kritis itu adalah dia mampu apa istilah biasanya kritikan pedas gitu ya, mampu mengevaluasi bahwa sebuah kegiatan di masyarakat itu salah. Tapi critical thinking yang baik tidak hanya mampu mengkritik, tetapi dia mampu mencari akar masalahnya, kemudian mencoba mencari solusinya. Jadi kalau kita menganalisis di luar sana ada ketidaknyamanan atau ketidakbenaran, ketidakcocokan, maka sampai tidak boleh hanya ngomong saya protes, saya tidak benar orang-orang yang ada di masyarakat misalnya. Tetapi sampai bisa kenapa mereka melakukan itu, akar masalahnya bagaimana, kemudian dicoba dikembangkan menjadi sebuah kata solusi atau opsi pengambilan keputusan. Itu muncul opsi, kalau begini pemecahan masalahnya akan terjadi seperti ini, kalau begini pemecahan masalahnya akan terjadi seperti ini. Itu harus sudah terpola di mahasiswa sejak semester 1. Bagaimana caranya supaya sampai terlatih untuk itu? Selain di mata kuliah nanti, sampai juga akan kami godok jika berkenan. Jadi program-program kemahasiswaan, program-program kami tidak akan jalan, tidak akan terasa hasilnya oleh individu mahasiswa jika sampean merasa terpaksa. Jadi program-program kami meskipun ada istilah ekstra, program non-akademik, tetapi kalau kamu mau hasil menjadi mahasiswa yang utuh, yang lulus dengan prestasi tidak hanya IPK, tetapi soft skill yang lain yang sedang atau sangat dibutuhkan di masyarakat, ikutlah. Ayo ikut program-program Kemdikbudristek yang akan kita dampingi, kita pandu melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sepakat ya? Mulai sekarang diniatkan saya akan berproses menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang tidak hanya mampu di prodinya masing-masing, mampu memiliki IPK yang baik, mata kuliahnya A semua, tetapi tidak mampu mengkomunikasikan, tidak memiliki soft skill yang biasanya di masyarakat akan sulit beradaptasi, sulit diterima oleh masyarakat, apalagi masyarakat dunia kerja. Pada saat melamar pekerjaan saja, sampai nanti pasti ditanya pada saat wawancara, prestasi apa yang kamu dapatkan pada saat kuliah? IPK saya 4, Bu. A semua. Masyarakat tidak cukup, oh iya kamu saya terima. Tidak. Biasanya buktikan bahwa IPK kamu 4 itu adalah nampak. Bukan hanya tulisan di transkrip, berkas kertas, tetapi sampean bisa menceritakan. Contohnya misalnya, apa judul skripsimu? Nah, sampean bisa bercerita itu. Nah, kalau sampean mengikuti program-program di kemahasiswaan, akan banyak cerita yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau pengguna, atau pada saat kita melamar pekerjaan, bahkan mungkin melamar anaknya mertua ya, atau calon mertua. Apa prestasimu? Apa kemampuanmu? Tunjukkan bahwa saya pernah melakukan kegiatan program kreativitas mahasiswa yang didanai, kemudian kita ikuti proses itu, ada MONEF internal, ada MONEF eksternal, bahkan nanti ujungnya, puncaknya adalah di PIMNAS, program apa istilahnya secara nasional. Nanti sampai akan ketemu dengan
perguruan tinggi seluruh Indonesia, bahkan negeri pun ada di situ. Jadi sangat bangga sekali kampus kita selalu ada kata 1-2 kelompok yang ikut di PIMNAS itu. Nanti akan saya tunjukkan itu. Jadi sikap mahasiswa yang intelek adalah mahasiswa yang memiliki hard skill dan soft skill. Kemudian dengan hard skill, soft skill ini bisa diproses di Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita sebut MBKM, yang akan menggeret indikator kinerja utama sebuah perguruan tinggi. Itu siap ya? Harus semangat, jangan kendor. Jadi kalau sampean sudah menyatakan mau berproses 4 tahun menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang intelek, bukan mahasiswa yang hanya mampu di teori tetapi tidak mampu di prakteknya. Selama 1 tahun itu, setiap tahun ikutlah program PKM ini. Nanti dipandu apa itu PKM, itu nanti dipandu oleh kemahasiswaan jika sampean mau, jika teman-teman mau. Kalau tidak mau, ya monggo eman atau nanti istilahnya ketun buri. Ketun buri itu kecewa pada saat sampean sudah lulus. Dulu kok saya ndak ikut ya, karena ada informasi bahwa ikut program kreativitas mahasiswa itu menjengkelkan, mencapekkan, kami harus revisi, kami harus membuat proposal, kami harus bertanggung jawab atas dana. Jadi PKM itu ada dananya. Jadi kalau selama ini teman-teman mahasiswa, saya tidak mampu melakukan karena tidak ada dana. Nah, ini disiapkan oleh pemerintah. Di program kreativitas mahasiswa itu banyak programnya nanti. Ada yang kewirausahaan ada, yang pengabdian masyarakat ada, yang AIGT ada, yang misalnya seperti itu. Jadi saya mohon mulai hari ini sampai sudah niatkan untuk setiap tahun mengikuti program kreativitas mahasiswa. Boleh, tidak ada larangan. Yang pernah ikut PIMNAS boleh ikut lagi. Itu sudah ada bukti mahasiswa kita sekarang jadi dosen di Jakarta sana, di Poltek Negeri Jakarta. Lulusan STKIP PGRI Jombang bisa menjadi dosen di perguruan tinggi negeri di Jakarta. Itu karena salah satunya adalah si Mas Azam ini pernah ikut PIMNAS sampai 2 kali. Nah, PIMNAS sampai 2 kali itu adalah proses yang dia lalui sehingga pada saat mengakses beasiswa LPDP untuk mengikuti program S2, dia diterima di UNS, Universitas 11 Maret Solo. Dia pernah ke Jepang, dia pernah ke Singapura, bahkan dia pernah juga dosen di Batam. Yang terakhir adalah dia di Gontor juga pernah. Yang terakhir dia sebagai pegawai negeri, dosen di Poltek Jakarta. Itu alumni STKIP PGRI Jombang. Tepuk tangan untuk alumni kita. Jadi jangan khawatir, kuliah dimanapun, jika sampean serius, hasilnya akan sama dengan perguruan tinggi yang menurut panjenengan, menurut orang, itu relatif lebih besar. Misalnya UGM, UI, ITS, UB. Ternyata kalau serius, hasilnya ada contoh-contoh alumni yang bisa mengakses beasiswa, kemudian dia menjadi sosok. Di sini nanti sampean kenal Bu Ima, kenal Bu Hartia Novianti, kenal Pak Farhan, kenal Pak Anton, itu alumni-alumni kita. Jadi dosen STKIP PGRI Jombang. Kalau tidak jadi dosen STKIP PGRI Jombang, jadi dosen di perguruan tinggi lain. Bahkan kami ke Jakarta, sampai ada yang di Jakarta, misalnya seperti itu. Jangan khawatir, tapi kuncinya adalah mau bergabung, mau berproses, tidak hanya diam.
Proses itu pasti sulit. Proses itu pasti, apa istilahnya, kalau bisnis itu jatuh bangun. Jatuh bangun, dimarahi atau diluruskan, disuruh kembali, revisi, dan lain sebagainya. Ini yang sering teman-teman mahasiswa patah atau apa istilahnya tidak mau meneruskan hanya gara-gara direvisi oleh reviewer internal, yaitu teman-teman kemahasiswaan. Saya harap angkatan 2023 ini tidak ada yang patah semangat. Mereka atau sampean semua mau berjanji, berkomitmen untuk merubah diri, mindset yang ada di waktu SMA dengan sekarang sudah jadi mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang intelek, yang mau berproses maksimal. Insya Allah akan ada banyak hasil yang dirasakan. Salah satunya adalah mengikuti program kreativitas mahasiswa secara nasional, gitu ya. Nah, di proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Heni, ada istilahnya 8 ya, ada pertukaran mahasiswa, ada magang atau praktek kerja, itu bisa di Dudi, itu sudah ada kakak-kakakmu, ada asisten mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi project independen, bahkan membangun desa KKNNT, itu ya. Silahkan itu diakses, ada infonya. Jadi nanti kalau sudah selesai program hari ini, tolong ikuti IG-nya, Instagram-nya Kemdikbudristek. Jadi sampai supaya tidak ketinggalan. Jadi kemahasiswaan, unit kemahasiswaan dan alumni akan menyampaikan. Tapi sampai mungkin lebih cepat dengan langsung, jadi mengakses langsung dari program-program. Ada banyak baru kadang-kadang yang notabene sampean bisa lebih tahu, kemudian bertanya kepada kami. Jadi tidak perlu apa istilahnya disuapi atau didulang oleh kemahasiswaan, tapi sampean mencoba mencari ada di program luar sana. Pak, Bu, saya ada info dari IG-nya Kemdikbudristek ada ini, apakah kami bisa mengakses itu? Karena sekarang sudah relatif merdeka tanda petik ya. Jadi maksud dari merdeka itu bukan semau gue, tetapi merdeka yang dimanage. Merdeka yang dimanage ada 2, dimanage oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, STKIP PGRI Jombang, bisa dimanage oleh Kemendikbudristek yang kemudian mahasiswa mengakses itu ya. Jadi ikuti IG atau Facebook, mungkin yang banyak IG ya, atau webnya Kemdikbudristek boleh. Jadi HP yang sampean punya, laptop yang sampean punya, jangan melihat macam-macam. Cari yang ada kaitannya dengan mata kuliah dan pengembangan soft skill melalui Kemdikbudristek dan perguruan tinggi kita, gitu ya. Kemudian, nah, mahasiswa selain intelek tadi, ternyata dari Permendikbud nomor 3 2020 itu kita di program ada kegiatan kewirausahaan. Jadi mungkin dari SMA juga sudah ada ya program ini. Harapannya adalah sampai tidak melamar pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan kerja. Diucapkan mudah, tetapi dipraktekkan sulit. Tetapi jangan mengatakan sulit itu tidak mungkin. Jadi sulit itu adalah butuh proses. Jika sampai berproses maksimal, ini ada salah satu contoh alumni kita adalah Mas Aziz, itu ada di Prodi Pendidikan Matematika. Dilalah itu apa? Takdir istrinya itu adik kelas Prodi Pendidikan Ekonomi. Cinta bersemi. Cinta bersemi, dia posisinya mengikuti dulu bukan P2MW tetapi KBMI.
KBMI itu sama program dari Kemdikbudristek yang didanai cukup besar. Waktu itu saya ingat betul, yang sekarang sudah jadi suami istri itu dulu masih mahasiswa, itu menciptakan inovasi kerudung untuk ibu menyusui. Disebut, dijuduli dengan jilbab 3 in 1. 3 in 1 itu adalah untuk menutup aurat, kemudian untuk gendongan. Jadi kalau bayi itu posisinya ada gendongan kalau nggak salah, kemudian untuk ibu menyusui di tempat umum tetapi tidak kelihatan auratnya. Nah, itu proses di mahasiswa. Ternyata setelah lulus, dia bisnisnya bukan di jilbab, tetapi dia di ini, yang terakhir ini dia sudah mensuplai atau menyediakan tempat gelas minuman teh. Dia awalnya juga teh, kalau nggak salah berkah Jumat apa istilahnya. Di situ ada apa istilahnya? Dicetak itu apa namanya? Kayak sablon. Jadi kayak kaos gitu ya, kayak kaos disablon untuk posisi gelas-gelas yang ditawarkan ke kafe-kafe atau ke penjual-penjual minuman yang berbasis gelas. Itu sudah sampai ke Surabaya. Itu katanya Pak Farhan, di Tracer, atau di Tracer itu program kita, kalau yang sudah lulus kemudian diberi angket, diberi isian, dia itu sebulan bisa 10 juta. Sebulan 10 juta. Itu kalau terus berkembang sekarang mungkin sudah tidak 10 juta sebulan. Itu hanya berbisnis sablon untuk apa istilahnya, gelas gitu ya. Nah, itu jiwa entrepreneurnya itu dikembangkan pada saat dia mahasiswa. Jadi jangan khawatir meskipun calon guru, tapi sampean juga dibimbing jika mau mengikuti program-program yang ada kaitannya dengan kewirausahaan. Jadi ini kalau dari sisi pemerintah adalah program kewirausahaan di perguruan tinggi itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya sejak dini atau lebih dini dengan terbimbing tentunya supaya hasilnya bagus. Di samping itu tadi mengurangi pengangguran karena mahasiswa sarjana itu bisa menciptakan lapangan kerja. Si Mas Aziz itu pasti sudah punya karyawan, sehingga ketemu dia tidak melamar pekerjaan, tapi dia malah dilamar pekerjaan, bahkan melamar istri tadi ya, jadi suami istri. Itu alumni matematika dengan ekonomi. Nah, program yang sudah berhasil kita akses, mungkin pada saat penutupan kemarin ada stand-stand kami, mahasiswa kakak kelas, itu adalah program P2MW. Kalau Mas Aziz itu masih namanya KBMI, kalau sekarang namanya P2MW atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Ini dananya dibanding dengan PKM tadi, PKM itu kalau nggak salah 12 juta paling banyak, kalau yang di sini 25 juta. Dulu pernah 40 juta. Bagaimana caranya nanti diberitahu oleh teman-teman kemahasiswaan. Jadi mahasiswa sekarang juga sudah diposisikan menjadi wirausaha. Nah, ini kegiatan kewirausahaan di STK IPB Jombang itu ada 2. Yang pertama ada lewat mata kuliah. Jadi mata kuliah yang ada di prodinya masing-masing pasti ada 1 mata kuliah yang berbasis kewirausahaan. Kalau di Penjas itu namanya bukan kewirausahaan, tapi apa itu namanya? Ada nama lain gitu ya, tapi posisinya ada mata kuliah kewirausahaan. Di Penjas pun ada nanti ketemu mata kuliah yang berbasis kewirausahaan. Nah, kalau yang secara nasional itu tadi PKM dan P2MW. Hari ini
tahun ini PKM-nya ada 22 kelompok, artikel ilmiahnya ada 2 kelompok, berarti ada 24 kelompok yang didanai. Kemudian program wirausaha mengirimkan 11 proposal, semuanya didanai. Tepuk tangan untuk STKIP PGRI Jombang. Itu, ayo, mumpung masih baru. Setiap tahun punya kesempatan itu. Gitu ya. Jadi jiwa wirausaha itu akan terpupuk tidak secara teori. Kalau teorinya gampang, itu di internet banyak. Jiwa wirausaha adalah berani mengambil risiko, pantang menyerah, kemudian inovatif, dan lain sebagainya. Itu teorinya harus dipraktekkan supaya merasakan rasanya mencari peluang itu bagaimana. Kemudian risiko yang harus diterima itu bagaimana, itu dibina di sini atau dipraktekkan. Jadi teori tanpa praktek tidak terlalu ada hasil yang dirasakan, harus ada praktek. Nah, ini kebetulan diwadahi oleh Kemdikbudristek secara nasional. STKIP PGRI Jombang sudah mampu mengakses itu. Bagaimana jiwa-jiwa wirausaha akan nanti dikembangkan di program pendampingan teman-teman unit kemahasiswaan STKIP PGRI Jombang. Sorry, ini kedobelan. Nah, sekarang kita bicara mahasiswa berprestasi. Yang ketiga, mahasiswa berprestasi itu bukan hanya prestasi yang apa istilahnya, biasanya kan olahraga ya, olahraga prestasi. Kemarin di Aquatik ada Porprov pekan olahraga provinsi, tingkat provinsi. Di Aquatik ada lomba selam ya, atau renang gitu ya. Tapi di Kemdikbudristek itu ada ini, ada kalau sampean kenal di waktu SD, SMP, SMA. Nah, sekarang kita klik yang dikti. Kita klik yang dikti. Kita sudah lewat ya. SD, SMP, SMA itu pendidikan khusus itu sudah lewat. Sekarang kita didikti. Kalau kita klik akan muncul salah satunya prestasinya adalah PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang tahun 2022 kemarin ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun ini insya Allah ada di Bandung, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung kalau nggak salah, atau kalau UNPAD, kalau nggak UPI UNPAD. Jadi Pekan Ilmiah Mahasiswa itu pindah-pindah, biasanya di Jawa, keluar Jawa, tahun berikutnya di Jawa lagi, tahun berikutnya di luar Jawa. Tapi tidak tahu ini kok Muhammadiyah Malang, Jawa, kok masih katanya mau di Bandung misalnya, seperti itu. Nah, pengalaman kemarin tim kita ada 1 kelompok yang masuk, kelihatannya sederhana, tapi di sini muatannya harus ada berbasis IT-nya. Jadi hati-hati teman-teman kalau membuat proposal nanti dipandu ada IT-nya. Salah satu IT yang ada di ini menggunakan HP nanti gitu ya. Siapa saja, ini Bu Ima kebetulan dosen pendampingnya. Ini pembagiannya seperti ini. Ada 5, kebetulan ada 5 satu kelompok. Biasanya 3 sampai 5. Itu prestasinya. Kalau kita klik yang tadi, yang posisi dikti, itu ada banyak di sini prestasi yang dasarnya ini. Ada National University Debating atau NUDC Championship. NUDC ini debat berbahasa Inggris. Itu tidak harus mahasiswa bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Boleh. Kita setiap tahun juga mengirim itu, tapi belum pernah menang gitu ya, karena pesaingnya memang seluruh Indonesia. Tapi pernah menang di tingkat Jawa Timur. Jadi belum ke nasional, tapi Jawa Timur waktu itu di rayon di Kediri. Mbak Rafita sama Mbak Yulia
Sekarang keduanya akses LPDP di Australia. Jadi dia akan S2 di Australia. Itu pemenang NUDC atau debat bahasa Inggris yang ada di rayon Jawa Timur, rayon Kediri gitu ya, Kediri dan sekitarnya. Nah, ini punya kesempatan itu ya, teman-teman, berprestasi di bidang akademik atau melewat mata kuliah untuk prodi bahasa Inggris, tetapi yang bukan prodi bahasa Inggris bisa mungkin dari SMA itu sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris, tetapi tidak memilih prodi bahasa Inggris. Misalnya memilih prodi matematika, memilih prodi ekonomi misalnya. Nah, itu ya. Nah, prestasi yang kedua secara nasional itu ada Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini untuk prodi matematika di STKIP. Setiap tahun kita kirim antara 5 sampai 7 mahasiswa berkompetisi di nasional. Memang belum sampai kalah dengan ITS, kalah dengan IPB, ITB, UGM itu pemenangnya secara nasional. Tapi kami proses itu biar punya pengalaman bagaimana mengikuti kompetisi. Nah, nanti disaring oleh prodi matematika karena ini kebetulan khusus matematika. Kalau yang NUDC memang yang sering adalah mahasiswa bahasa Inggris gitu ya. Tapi tidak harus sebenarnya. Kalau matematika ini Olimpiade Nasional Matematika itu sebenarnya ada fisika, ada kimia, ada tapi biologi, tapi kita kan di prodinya hanya matematika. Jadi teman-teman yang matematika bisa berlatih berprestasi di ONMIPA. Kontes robot Indonesia kita tidak karena kita relatif bukan berbasis IT atau teknik gitu ya. Doakan saja kemarin Ibu Ketua Profesor Dr. Munawaroh Magister Kesehatan menyampaikan dalam waktu dekat kita akan ada perubahan bentuk menjadi universitas yang sudah proses penerbitan SK, tinggal menunggu penerbitan SK, itu prodinya ada 4. Program studi desain komunikasi visual di KV, kemudian bisnis digital, kemudian sistem informasi dan informatika. Mungkin nanti akan bisa robot melalui robot online, bukan robot yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini Pilmapres. Pilmapres itu nanti ada posisi pemilihan mahasiswa berprestasi. Ini nanti kita pilih secara lembaga, kita kirim, gitu ya. Prestasi yang lain itu ada lomba inovasi digital mahasiswa nanti kemungkinan prodi yang baru tadi, kemudian kompetisi mahasiswa nasional bidang bisnis ini biasanya harusnya pendidikan ekonomi, tapi kita belum pernah mengirim. Mungkin angkatan 2023 ini nanti ada bibit-bibit yang bisa mengakses ini. Termasuk statistik karya. Ini juga ada program festival untuk statistik, harusnya ini program matematika. Debat bahasa Indonesia. Debat bahasa Indonesia itu bisa bahasa Indonesia, bisa yang lain, bahkan mungkin PPKN. PPKN ini yang komunikasi debatnya harus dipupuk juga. Jadi kenapa debat itu dikembangkan? Jadi debat itu bukan sesuatu yang negatif ya. Debat itu adalah berargumentasi. Bahkan di lomba debat itu ada sebagai oposisi atau sebagai pro dan kontra. Jadi jika sampean pro bagaimana? Jika sampean kontra bagaimana? Tadi berpikir ilmiah itu adalah harus ada dasarnya. Jadi saya tidak setuju karena, saya setuju karena. Nah, itu berpikir ilmiah. Jadi dikembangkan karena itu kemampuan soft skill atau critical thinking tadi. Critical thinking itu adalah mampu menganalisis, mengkritisi dengan ilmiah. Nah, itu konsepnya ada di debat itu. Sebenarnya menarik ini, menarik untuk kita kembangkan. Monggo, yang bahasa Indonesia, kemudian yang PPKN atau yang prodi lain, gitu ya. Coba petakan ini nanti kita dampingi kalau sampai memang tertarik untuk mengakses
prestasi nasional yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian ini pagelaran nanti prodi yang baru, kontes robot, kompetisi jembatan, ini apa istilahnya teknik, kapal tidak berawak itu perkapalan atau teknik mesin. Nah ini MTQ. Sebelum MTQ sebenarnya ada ini. Ya ini ada paduan suara. Nah, paduan suara. Kalau yang agama non-Islam boleh, ini ada pekan paduan suara yang berbasis agama. Bang Kristen di sini. Nah ini posisi pekan seni. Jadi seni itu banyak ya, ada macam-macam tawarannya. Monggo kalau mau tertarik, klik-klik saja Kemdikbudristek, kemudian di prestasi nasional ada jadwalnya. Jika tertarik, monggo sampaikan kepada kami. Yang sementara yang kami sudah lakukan selama ini adalah kompetisi debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, on MIPA matematika tadi, kemudian PKM yang ujungnya adalah PIMNAS di sini, PIMNAS, kemudian P2MW. Sebenarnya ada satu yang pernah juga kita dampingi, tapi karena Ormawa itu kompleks gitu ya, tapi itu sebenarnya menarik juga. Jadi sekarang PPK Ormawa. Jadi berbasis Ormawa atau organisasi mahasiswa membuat proposal, kemudian dilakukan pengabdian masyarakat. Judulnya terserah sesuai dengan pakem atau template yang disiapkan. Kalau mau tertarik, monggo kita dampingi. Yang jelas yang sudah kita dampingi dan berhasil yaitu PKM dan P2MW yang akan didampingi hari ini oleh teman-teman kemahasiswaan. MTQ mungkin UKKI ya, teman-teman yang punya kemampuan untuk musabaqah tilawatil Quran mahasiswa nasional, tentunya sampai harus berlatih dan menunjukkan prestasi yang notabene lokal dulu. Misalnya kabupaten, kemudian oke lah kalau kabupaten sudah pernah menang, silakan berkomunikasi dengan kami. Coba kita akses untuk MTQ tingkat nasional. Ya, itu program prestasi. Jadi program prestasi itu tidak hanya di olahraga. Ada banyak cara untuk mengaksesnya. Nah, sekarang yang kita fasilitasi di STKIP PGI Jombang itu ada banyak organisasi yang bisa melalui organisasi ini berprestasi. Kuncinya adalah berlatih serius di prestasi itu. Jadi kalau kita punya prodi S1-6 yaitu ekonomi, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan jasmani, olahraga, ini posisinya bisa mengakses prestasi melalui organisasi ini. Contohnya tadi, debat bahasa Inggris bisa dikembangkan relatif dekat, itu ada di ESA atau English Student Association, yaitu himpunan mahasiswa bahasa Inggris. Tentunya sudah kenal ya, pengurusnya kemarin atau kakak-kakak kemarin sudah masuk di prodinya masing-masing mendampingi kaprodinya. Ekonomi bisa mengarah ke kewirausahaan, PKN bisa mengarah ke debat. Ada debat parlemen, Pancasila, tentang bagaimana pengembangan Pancasila misalnya. Kemudian kalau matematika tadi on MIPA, khususnya matematika, bahasa Indonesia mungkin juga debat tadi, debat bahasa Indonesia. Jadi ada debat bahasa Inggris, ada debat. Nah, yang penjas ini. Penjas itu memang prestasinya bisa melalui kemampuan sendiri, bisa melalui tadi di program nasional itu ada pekan olahraga mahasiswa. Tapi karena nasional, maka sampean harus punya prestasi yang relatif menonjol di daerah, di kabupaten atau di provinsi sebelum mengikuti yang nasional. Nanti ada istilah Bapomi gitu ya. Bisa melalui
UKM. Jadi UKM di kampus kita itu kemarin sudah tampil ya. Jadi ada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang mengkoordinir atau apa istilahnya, bukan berdasarkan minat bakat gitu ya, tapi yang berdasarkan minat bakat itu ada 10. Jadi HMP kita 6, nanti rencana tambah 4, berarti HMP-nya ada 10, yang prodinya 10 tadi, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa itu yang mengontrol kegiatan organisasi mahasiswa di tempat kita, kemudian ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di sini ada pramuka. Apa prestasi yang harus diraih? Jadi kuncinya sebenarnya tengok-tengok di kepengurusan, di keanggotaan pramuka yang sekarang itu mana yang menonjol. Harusnya itu yang diprogram atau diproses di apa istilahnya, dirancang, bukan kemudian ikut tapi tanpa modal. Itu tidak intelek, itu tidak berpikir kritis, itu tidak okolnya saja, akalnya tidak digunakan. Jadi disiapkan betul apa ya kira-kira, lomba apa ya, atau misalnya ada lomba pioneering yang kemarin ditunjukkan teman-teman pramuka misalnya, course sukarelawan. Ini ada apa istilahnya, kalau sukarelawan itu biasanya lombanya ada di PMI misalnya, ada lomba apa, monggo. Banyak yang olahraga, ini UKM olahraga. Jadi mohon maaf, UKM olahraga di kampus kita itu olahraga yang belum berbasis cabur ya, cabang olahraga. Tetapi UKM olahraga itu di setiap tahun mungkin fokusnya berbeda. Ya, kemudian UKM Karawitan bisa saja lomba nari atau lomba apa yang basisnya ini gitu ya. Paduan suara tadi secara nasional ada lomba paduan suara, tapi tentunya dilatih. Kalau belum mampu ya tidak bisa kita kirim ke secara nasional. Tapi kalau sudah menunjukkan latihan dan kemudian hasilnya bisa maksimal, kita bisa keluar untuk mencoba berkompetisi. Klinik musik kemarin sebelumnya ada rekaman gitu ya. Jadi bisa rekaman-rekaman itu dilombakan. Jadi pernah Risik tahun berapa itu ikut lomba secara Jawa Timur, tapi memang belum. Tapi tidak apa-apa, asal tadi kami bisa mendampingi, asal latihannya betul, kemudian sudah menunjukkan hasil yang cukup bisa dikompetisikan. Jadi proseslah dulu, kemudian nanti sambil melihat prestasi atau kompetisi apa yang akan jadi kuncinya prestasi harus serius di bidang itu, kemudian menunjukkan kemampuannya yang diseriusi itu gitu ya. Kalau penalaran itu posisinya adalah jurnalistik, kemudian teater ingin contong itu adalah teater ya, teater, kemudian Green Campus itu pencinta alam, kerohanian UKK ini monggo dipilih. Ada cara ya, ada yang suka tahun ini ikut ini, tahun ini ikut ini, monggo kalau sampai ingin melalang buana. Tetapi biasanya akan terasa lebih apa istilahnya, lebih dalam, profesional itu biasanya kalau setiap tahun tidak pindah-pindah. Jadi boleh pindah, boleh tidak, tapi yang tidak pindah-pindah itu semakin hari semakin kuat kemampuannya di bidang itu. Jadi ini soft skill atau ilmu yang bisa diproses kemudian akan dirasakan pada saat lulus. Biasanya pada saat melamar pekerjaan ditanya, kamu berkegiatan organisasi apa di kampus? Pengalamanmu apa? Pengalaman saya ini Pak, jadi ketua panitia ini, jadi ketua panitia seminar ini, dan lain sebagainya. Bagaimana caramu memanage itu? Nah, itu diwawancara. Gitu ya. Jadi kami siap membantu panjenengan semua untuk berproses prestasi yang notabene sesuai minat bakat boleh, sesuai prodinya boleh, tapi kuncinya adalah serius. Kalau ingin dikembangkan sampai nasional, bukan hanya sekedar
tampil, tapi harus ditunjukkan dulu kemampuannya, baru kita kirim. Gitu ya, baru kita kirim. Oke, itu prestasi. Nah, sekarang saya mencoba mengutip, ini gambarnya Bu Happy, kebetulan sama-sama pakai kerudung merah gitu ya. Di Bu Happy kemarin itu muncul bahwa kampus rumah kedua. Jadi kampusmu ini rumahmu, seperti rumahmu. Ada Bapak Ibu, di sini ada Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga non-kependidikan. Tenaga non-kependidikan itu adalah karyawan. Jadi ada karyawan di sana. Nah, ayo bareng-bareng mengamankan, apa istilahnya, menjaga di kita, katanya Bu Happy, no, atau apa jenenge, berantas atau cegah anti kekerasan seksual dan perundungan di kampus gitu ya. Jadi karena kampus ini rumah kedua, harus tempat yang aman dan bebas dari perundungan dan kekerasan atau pelecehan seksual gitu ya. Nah, ini ada di kebijakan kampus yang menggodok itu. Nah, Bu Happy itu adalah salah satu satgas atau salah satu bagian dari satuan tugas yang ada di kampus kita. Ketuanya adalah Bu Dr. Agung yang kemarin juga memberi materi, Bu Heni juga memberi materi, Bu Happy juga memberi materi, Bu Mega belum memberi materi tapi sudah diberi materi oleh kepolisian atau yang kemarin dari Kodim, jadi ada anti yang narkoba misalnya. Kemudian Bu Arsika Yunarta itu yang memandu macam-macam kemarin ya, di pembukaan ada, di penutupan agak. Ini Bu Arsika itu bidangnya anti kekerasan seksual. Dia punya pengalaman banyak di Pemkab. Dia ikut organisasi, termasuk dia punya apa istilahnya, event organizer untuk pernikahan. Jadi dia MC gitu ya. Nah, ini nanti yang akan banyak mendampingi teman-teman. Selain itu, Bu Happy juga menyampaikan kemarin upaya pencegahan itu masuk dalam kegiatan mahasiswa. Nah, ini yang akan kita dampingi panjenengan semua. Jadi, upaya keberlanjutan untuk masyarakat kampus itu adalah peduli dan berkomitmen menciptakan suasana kampus yang aman. Aman dicontohkan oleh Bu Happy kemarin, misalnya menginap. Mahasiswa boleh enggak menginap? Mahasiswa boleh enggak berduaan tanda petik dengan mahasiswa atau dengan dosennya. Nah, itu kita punya aturan main. Nah, kita kenalkan ya di kemahasiswaan. Jadi kami mendampingi kegiatan kemahasiswaan yang kalau ini dikaitkan dengan pelecehan seksual dan perundungan, itu kita atur, ada aturan main yang ada di kemahasiswaan yang akan dikoordinir teman-teman kita. Pak Banu Wicaksono sudah paham, Ketua Panitia PKKMB, Pak Anton kemarin menjadi sekretaris, Bu Hartiah menjadi bendahara, kemudian Anik masih sekolah, Bu Ima itu nanti akan ketemu di P2MB, Pak Farhan yang kemarin memandu berdoa atau doa yang di penutupan gitu ya. Nah, ini nanti ada Pak Anton mendampingi penalaran dan kreativitas yang dibantu oleh Bu Dian, Ani, kemudian Bu Vivi atau Bu Hartia ini di unit kesejahteraan dan kewirausahaan. Nanti banyak kewirausahaannya dihandle oleh Bu Ima Husnul, yang ada ini istilahnya pusat karir dan alumni. Jadi pusat karir itu bukan untuk alumni saja, tetapi pada saat jadi mahasiswa. Salah satunya adalah dikembangkan mendampingi kewirausahaannya. Sedangkan Pak Farhan itu tentang pengembangan mental, spiritual, dan kebangsaan. Jadi nanti ada program-program yang menyangkut itu. Itu teman-teman, jadi ada 4 materi tadi. Ada intelektual mahasiswa yang digodok dari Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian ada
Yang kedua tadi ada sorry, kelupaan, itu ada intelektual, entrepreneur, kemudian ada prestasi dan ini. Nah, kami siap. Mungkin teman-teman belum tahu di mana tempatnya kemahasiswaan, itu ada di gedung A, lantai 2, di paling pojok kanan ya. Yang kiri adalah IT, yang paling kanan itu di sebelah sini, kalau yang di sebelah sana IT. Ayo bersinergi, belajar serentak. Belajar serentak itu adalah berkelompok, tidak hanya individu. Diawali individu, kemampuan individu, tidak cukup dengan individu, kita harus berkelompok, karena nanti di masyarakat pasti akan ketemu orang-orang yang notabene masyarakat sesungguhnya. Bisa masyarakat umum, bisa masyarakat kerja, atau teman kerja, atau tempat kerja kita. Itu berkelompok, sehingga kalau kita bersinergi dengan kemahasiswaan, khususnya untuk yang ekstra kurikuler atau yang non akademik, insya Allah ada bukti-bukti banyak alumni kita, karena kita dampingi di masyarakat, bisa segera beradaptasi, bisa sukses menata karirnya, sehingga istilahnya orang bermanfaat untuk kehidupannya sendiri, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira itu pertemuan hari ini. Silahkan dilanjutkan nanti dengan ketemu teman-teman kemahasiswaan yang ada di sini. Ini tadi yang kita sebut, ada Pak Banu, ada Pak Anton, ada Bu Vivi, ada Pak Farhan, ada Bu Dian Ani, ada Bu Ima Kusnu. Ayo bergabung, ayo sinergi. Kita bersinergi bersama untuk keberhasilan kita bersama, tentunya khususnya untuk keberhasilan mahasiswa itu sendiri. Begitu ya, salam sehat, salam bergabung, selamat datang, selamat berproses, selama 4 tahun ke depan, masuk bareng, kata Bu Nani, harus lulus bareng, tepat waktu, tidak ada kata molor, supaya sampai bisa segera action untuk tahapan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.